Dua tewas, puluhan lain terluka saat bentrokan di sekitar rumah keluarga John K. di Bekasi, Jawa Barat. Pro kontra rencana pembangunan patung tokoh adat Lampung Selatan, dua kelompok massa terlibat bentrok. Kisruh PSSI tak kunjung usai, kini kepengurusan PSSI Ganda, PSSI Johar Arifin, dan PSSI Lanyala. Salam jumpa saudara, menemani apapun aktivitas Anda di saat ini, termasuk Anda yang belum bisa tidur. Kami hadirkan liputan 6 malam yang merupakan liputan pilihan dari dalam negeri maupun mancanegara. Semua sudah kami siapkan dalam liputan 6 malam. Saya Muhammad Ahir. Laporan pertama, saudara, 2 orang tewas dan puluhan lain luka-luka saat bentrokan terjadi di sekitar rumah keluarga John K. di Bekasi, Jawa Barat. Bentrokan berbau sara ini awalnya dipicu persoalan yang sepele. Walau surat kesepakatan telah dibuat, kecemasan masih dirasakan warga. Bahkan beberapa warga meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat berlindung yang lebih aman. Suasana sepi dan terasa mencekam masih dirasakan warga di sekitar perumahan Titian Indah, Bekasi, Jawa Barat, kawasan tempat tinggal keluarga John K. Mobil yang terbakar menjadi saksi bisu kerusuhan yang terjadi sejak dini hari kemarin hingga hari ini. Sejumlah warga masih berjaga dengan beragam senjata tajam. Beberapa ruas jalan diblokade untuk mencegah warga lain masuk ke perkampungan. Pihak kepolisian terus berjaga setelah bentrokan menewaskan 2 orang dan berusaha menjaga agar serangan balasan dari kedua pihak tidak terjadi. Jadi kita mengimbau untuk masyarakat supaya tidak keluar dari rumahnya masing-masing, standby di lingkungannya masing-masing. Kita dari aparat keamanan sudah siap untuk melakukan pengamanan di tiap-tiap pintu masuk di perkampungan, rumah-rumahan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kemudian yang kedua, untuk menjaga supaya tidak ada orang luar yang tidak tahu menahu di dalamnya. Selain berjaga di lapangan, pihak kepolisian pemerintah daerah Bekasi telah membuat kesepakatan antara kedua pihak yang bertikai untuk menciptakan suasana damai. Tetapi kertas kesepakatan belum dapat menjadi jaminan seperti yang dirasakan oleh Ngalimin yang harus memilih untuk meninggalkan rumahnya, pulang ke kampung halamannya di Indramayu. Takut ada rasa kekhawatiran aja gitu. Memang masih mencekam sekarang? Hah? Ya enggak sih, cuman ya namanya kecurigaan kan pasti ada. Menurut kepolisian, bentrokan dipicu oleh pertengkaran kecil antara kelompok K dengan warga sekitar. Dalam bentrokan yang terjadi sejak dini hari kemarin, mengakibatkan 2 orang warga tewas dan puluhan lainnya terluka. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. 2 kelompok massa yang pro dan kontra terhadap rencana pemerintahan Lampung Selatan yang berencana membangun patung tokoh adat setempat ternyata berakhir dengan bentrok. Aksi diwarnai dengan baku lempar batu sehingga memancing kelompok lainnya untuk membalas. Unjuk rasa dari mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND dengan Aliansi Rakyat Peduli Pembangunan ini berakhir ricuh. Bentrokan mengakibatkan jalan lintas Sumatera yang melintas di Kalianda Lampung Selatan tertutup dan mengakibatkan kemacetan. Untuk mengendalikan massa, ratusan anggota Polres Lampung Selatan dan juga Polda Lampung diterjunkan ke lokasi bentrok yang semakin brutal. Massa dapat dikendalikan setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Dan mereka ini tergabung dalam LMND, berdemonstrasi menolak pembuatan patung tokoh adat Lampung Selatan Zainal Abidin Pagar Alam karena menghabiskan dana hingga 2 miliar rupiah, namun kelompok lain justru mendukung kebijakan Pemda untuk membangun patung tokoh adat setempat. Masih bicara soal unjuk rasa dan protes yang menolak kenaikan harga BBM hingga Selasa masih terus berlangsung, saudara. Di Jakarta, ratusan mahasiswa berjalan kaki dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara hingga DPR untuk mendesak Presiden SBY membatalkan rencana yang tidak berpihak kepada rakyat banyak ini.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari kelompok Cipayung ini menolak rencana kenaikan harga BBM dengan cara berjalan kaki bermula dari bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka dan DPR. Pendemo menggunakan sepeda ontel juga menggelar aksi teatrikal menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa memprotes kebijakan pemerintahan SBY yang memaksakan kehendak untuk menaikkan harga BBM dan dirasakan telah melukai hati masyarakat golongan ekonomi lemah. Janji dan semboyan pemerintahan SBY selalu bersama rakyat merupakan bentuk tipuan dan memperdaya rakyat Indonesia menurut para pengunjuk rasa. Dan untuk mencegah bentrokan yang lebih besar, SBY harus membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Hal yang sama, saudara, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga masih terjadi di sejumlah daerah. Di Cimahi, Jawa Barat misalnya, para buruh dipaksa untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Untuk mendukung aksi mereka, anggota DPRD Garut dipaksa menandatangani penolakan kenaikan harga BBM, sementara di wilayah lain, Medan, Sumatera Utara, ratusan mahasiswa berusaha menguasai truk Pertamina yang mengangkut BBM. Ratusan mahasiswa di Medan ini menghentikan truk tangki Pertamina dan menurunkan sopir truk secara paksa. Tetapi aksi mahasiswa untuk menguasai truk tangki dihalangi polisi yang mengawal jalannya unjuk rasa hingga terjadi keributan. Mahasiswa dari berbagai kampus di Medan ini menolak kenaikan BBM yang dianggap akan menyusahkan masyarakat. Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Peduli Rakyat Cimahi melakukan penyisiran ke pabrik-pabrik untuk mengajak para buruh berunjuk rasa menolak kenaikan BBM di gedung DPRD. Mereka bahkan memaksa masuk ke dalam pabrik meskipun tidak diperbolehkan. Penyisiran buruh sempat diwarnai perang mulut dengan staf perusahaan karena perusahaan itu tidak memperbolehkan buruhnya untuk berunjuk rasa. Ya. Sejumlah mahasiswa di Garut meminta dukungan kepada anggota DPRD untuk menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Sejumlah anggota dewan yang hadir saat itu langsung menandatangani surat penolakan kenaikan BBM. Surat tersebut nantinya akan disampaikan kepada DPR RI Pusat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sambil berorasi, para pengunjuk rasa membagikan selebaran berisi ajakan penolakan kenaikan harga BBM kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Tim Liputan 6 melaporkan dari Bandung, Garut, dan Medan. Sementara itu, saudara, aksi menolak kenaikan bahan bakar minyak atau tepatnya kenaikan harga BBM juga terus berlanjut di wilayah timur Indonesia. Mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan sekota Palopo berunjuk rasa di salah satu SPBU. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Aksi menolak rencana kenaikan BBM di kota Palopo dilakukan mahasiswa di depan stasiun pengisian bahan bakar umum Salubulo. Walaupun aksi ini tidak sampai membuat pelayanan di SPBU terhenti, namun jalan poros Trans Sulawesi yang menjadi lokasi tempat unjuk rasa sempat mengalami kemacetan. Mahasiswa menuntut Presiden SBY membatalkan rencana kenaikan harga BBM karena akan membebani masyarakat. Kita beralih ke kisruh lain, kisruh dalam tubuh PSSI yang ternyata belum juga usai, saudara. Bahkan kini ada kepengurusan PSSI ganda, yakni PSSI versi Johar Arifin dan versi terbaru PSSI Lanyala Mataliti. Kondisi ini membuat posisi Indonesia sulit dan terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Belum usai masalah dualisme liga, kini ada kepengurusan ganda PSSI. Ada PSSI Johar Arifin dan PSSI Lanyala Mataliti. Kondisi ini membuat para pencinta sepak bola di tanah air kecewa. Ya pasti udah pasti berantakan nantinya. Mulai dari pengurusannya udah berantakan, apalagi ntar bolanya kan, sepak bolanya juga pasti berantakan. Terus saja sepak bola Indonesia bisa berantakan. Ya, soal acara-acara bolanya bisa berantakan. Waktu itu ketuanya aja bisa berantakan, nih gimana ada dua. Perseteruan dinilai mencapai klimaks dan tinggal menunggu sanksi dari FIFA. FIFA mungkin melihat bahwa ada dua pihak yang mengklaim yang masing-masing, dan tentunya mereka tidak akan serta-merta begitu saja memandangnya sebagai sebuah kesalahan atau gitu. Tapi bagi mereka ini menimbulkan dispute juga
Sehingga jalan terbaik mungkin kalau dari kacamata FIFA saya melihat harus ada suspend. Bila PSSI tidak mampu menyelesaikan perseteruan ini, FIFA bisa menjatuhkan sanksi yang membuat Indonesia tidak dapat bertanding di dunia internasional. Beverly Gunawan dan Winindias melaporkan dari Jakarta. Indra Azwan, warga Malang, Jawa Timur yang melakukan aksi jalan kaki untuk mencari keadilan, akhirnya tiba di gedung Sekretariat Negara. Kali ini, ia datang untuk mengembalikan uang senilai 25 juta rupiah saudara yang merupakan pemberian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2 tahun lalu. Meski kecewa tak bisa bertemu langsung dengan Presiden, ia tetap berharap keadilan bisa ditegakkan. Setelah berjalan ratusan kilometer dari rumahnya di Malang, Jawa Timur, akhirnya Indra Azwan tiba di Kompleks Sekretariat Negara Jakarta. Namun upaya Indra bertemu Presiden tidak mulus, ia sempat dihalangi petugas. Setelah bernegosiasi, Indra diizinkan bertemu dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Dalam pertemuan itu, Indra berharap pemerintah serius menangani kasus hukum yang dihadapinya, sekaligus mengembalikan uang 25 juta pemberian Presiden tahun 2010 lalu. Sesuai janji saya dari Malang ke Jakarta ke Istana, mengembalikan pemberian dari Istana Negara. Dan waktu itu yang menyerahkan kepala rumah tangga. Dan akan saya kembalikan. Saya tidak butuh materi, saya butuh keadilan. Sementara Wamen Hukum HAM, Denny Indrayana mencoba meyakinkan Indra bahwa kasus ini tetap berjalan. Berdasarkan vonis yang sudah menyatakan penyidiknya itu bersalah, itu jadikan hukum. Saudara Joko Sumantri yang memang sudah secara faktual diketahui melakukan tabrakan sehingga menyebabkan anak beliau wafat, itu kita minta diproses lagi. Indra melakukan aksi jalan kaki Malang, Jakarta untuk mencari keadilan setelah putranya Rifki Andika ditabrak hingga tewas oleh seorang polisi tahun 1993. Namun, sang polisi akhirnya dibebaskan di Pengadilan Militer Surabaya. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.